Kabar sepinya kereta cepat Hus ramai diperbincangkan di media sosial X. Warganet pun membagikan foto gerbong kereta cepat Jakarta-Bandung itu yang terlihat kosong. Lantas benarkah kereta cepat Hus saat ini mulai sepi penumpang? Bagaimana pula strategi KCIC untuk menggenjot keterisian penumpang? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual GM Corporate Sekretari PT KCIC Eva Herunisa. Selamat pagi Mbak Eva. Halo, selamat pagi. Ya Mbak Eva, kita mau konfirmasi nih terkait dengan kabar yang beredar di sosial media mengenai kereta cepat Hus yang sepi penumpang dan bagaimana pihak KCIC menanggapi hal ini Mbak? Ya baik, jadi kami memang beberapa waktu lalu melihat adanya foto yang beredar kereta tersebut. Jadi mungkin dapat kami sampaikan secara real data yang kita miliki bahwa okupansi penumpang itu sampai dengan saat ini masih selalu di atas 50%. Sehingga foto tersebut bisa saja diambil pada saat perjalanan dari Padalarang menuju Tegaluar ataupun sebaliknya. Karena memang dari keseluruhan pengguna jasa yang berangkat dari Halim menuju Bandung itu 80%-nya turun di stasiun Padalarang. Sehingga pada saat perjalanan dari Padalarang menuju Tegaluar ataupun sebaliknya pada saat kereta dari Tegaluar menuju Halim, sebelum dia sampai Padalarang itu pasti sangat sepi. Nah, pada saat di Padalarang baru 80% mayoritas penumpang tersebut naik. Nah, ini bisa langsung ke lapangan ya melihat kondisi di stasiun kereta cepat saat ini Halim, Padalarang ataupun Tegaluar. Adapun okupansi kami sendiri berdasarkan data sampai dengan saat ini kita masih berkisar di antara 60 sampai dengan 70%. Dan bahkan pada saat weekend itu bisa di atas 70 sampai dengan 80% ya. Nah, sehingga kita lihat memang secara okupansi ini sebenarnya masih stabil, hanya saja memang kemarin pada saat 1 minggu setelah high season di liburan Nataru, 1 minggu pertama, ini memang sempat mengalami penurunan sekitar 20%, tapi kemudian di minggu kedua ini kemudian mulai stabil kembali dengan okupansi ataupun rata-rata penumpang per hari itu di weekday mencapai sekitar 11.000 sampai dengan 13.000, sementara di weekend sampai dengan 18.000 seperti itu. Jadi memang kalau kita lihat saat ini cukup banyak pengguna jasa yang kita lihat mulai menjadi pengguna tetap ya. Artinya kami menemukan pengguna-pengguna yang memang setiap minggunya itu mereka pasti berangkat 2 sampai dengan 3 kali perjalanan seperti itu. Nah kemudian ini juga yang tentunya akan terus kita tingkatkan bagaimana kereta cepat Hus ini dapat merangkul ataupun mengajak ya masyarakat yang sebelumnya mungkin menggunakan kendaraan pribadi sehingga menyebabkan kemacetan dan polusi dan lainnya, ini saat ini dapat menggunakan kereta cepat Hus untuk beraktivitas di Jakarta Bandung. Dan tentunya sejumlah upaya kita lakukan ya, artinya tidak hanya memberikan pelayanan perjalanan bus saja, tapi juga kita melakukan beragam inovasi ataupun improvisasi untuk dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi pengguna kereta cepat bus. Seperti misalnya salah satunya kami juga mengadakan kerjasama dengan sejumlah destinasi wisata ataupun juga penginapan di area-area wisata seperti salah satunya Kota Bandung. Ini kita melakukan promo ya. Jadi bagi pengguna yang menggunakan kereta cepat dan memiliki tiket kereta cepat ini di 12 destinasi wisata yang sudah bekerja dengan kami, bisa menukarkan tiketnya sehingga gratis untuk masuk ke sejumlah lokasi wisata tersebut. Kemudian untuk penginapan itu juga bisa mendapatkan diskon sampai dengan 20%. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, tempat-tempat wisatanya ini sudah cukup banyak yang bekerja sama dengan kereta cepat Hus. Seperti yang besar itu ada seperti Dusun Bambu, kemudian Lodge Maribaya, ataupun juga Great Asia Afrika, dan beberapa destinasi wisata lainnya di Kota Bandung ya, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, pengguna ataupun masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui akun media sosial resmi kami @keretacepat_id. Ya, Mbak Eva tadi sudah sangat komprehensif ya untuk menjelaskan strateginya. Salah satunya tadi mungkin bundling, kemudian juga bekerjasama dengan beberapa merchant seperti lokasi wisata di Bandung untuk meningkatkan okupansi mencapai 100%. Tapi yang menarik juga bagaimana merubah pola perilaku transportasi warga yang masih menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi untuk menuju Bandung maksud saya. Apakah ini sudah mulai dilakukan? Seperti apa strateginya untuk bisa kembali meningkatkan animo masyarakat yang selama ini mungkin menggunakan kendaraan pribadi untuk ke Bandung sehingga bisa shifting ke kereta cepat dan ini bisa meningkatkan okupansi mencapai 100% nih Mbak? Ya,
Baik. Tentunya selain tadi yang kita lakukan, berbagai peningkatan juga kita terus lakukan ya. Salah satunya sebenarnya kalau kita ingin menarik masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi sebelumnya kemudian menggunakan bus, yakni yang harus kita pikirkan juga adalah mengenai aksesibilitas. Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan masyarakat untuk menuju stasiun kereta cepat dan sebaliknya. Pada saat ketika tiba di stasiun kereta cepat, mereka dapat dengan mudah berpindah moda untuk menuju tujuan selanjutnya. Nah, hal ini yang juga salah satu menjadi fokus utama kami, terus meningkatkan aksesibilitas di seluruh stasiun kereta cepat dengan bekerja sama dengan para operator. Untuk di stasiun Halim sendiri, seperti yang sudah ada saat ini ya, sudah semakin banyak integrasi antar moda, selain utamanya itu sudah ada LRT Jabodebek yang memang secara fisik itu sudah langsung terhubung dengan stasiun kereta cepat untuk stasiun kereta LRT-nya. Di samping itu juga masyarakat bisa menggunakan integrasi intermodal lainnya yang sudah bekerja sama, di antaranya itu ada Damri, kemudian juga Transjakarta yang saat ini mereka juga sudah beroperasi sampai dengan di area kawasan kereta cepat Halim. Dan lainnya kami juga menyediakan secara khusus area untuk menunggu kendaraan ataupun taksi online sehingga masyarakat lebih nyaman pada saat akan melakukan pemesanan taksi online dan menunggu ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk di stasiun Padalarang sendiri, selain tentunya sudah secara fisik juga terhubung dengan kereta feeder di stasiun Padalarang KAI dan juga kereta komuter lain lokal di stasiun Padalarang KAI, saat ini bulan ini sudah mulai ada feeder Transmetro Pasundan untuk menuju Kota Bandung dan juga ada feeder dari Damri ya. Ini juga menuju Kota Baru Parahyangan sehingga bisa dimudahkan untuk masyarakat yang ingin beraktivitas ataupun menuju lokasi lainnya pada saat tiba di stasiun Padalarang. Dan utamanya tentunya sudah ada kereta feeder yang memang itu sudah secara tiket pun juga bundling dengan kereta cepat kita siapkan sehingga untuk jam keberangkatan kereta feeder ini juga menyesuaikan dengan kedatangan dari kereta cepatnya sehingga penumpang tidak perlu menunggu lama lagi. Dan kalau kita melihat estimasi untuk menuju secara total ya dari stasiun Halim menuju Padalarang itu sekitar 30 menit dan kemudian penumpang berganti kereta feeder untuk menuju Kota Bandung di stasiun Bandung itu dengan estimasi waktu sekitar 20 menit. Sehingga sekitar 1 jam ini masyarakat sudah bisa mencapai pusat kota Bandung ataupun stasiun Bandung. Dan untuk Tegaluar sendiri juga sudah kita siapkan sejak awal aksesibilitasnya melalui pembangunan jembatan Cibiru bekerjasama dengan pemerintah setempat ya tentunya. Karena dengan adanya akses jembatan Cibiru ini tentunya sangat terbuka untuk sejumlah kendaraan untuk menuju stasiun Tegaluar. Dan kami juga sudah menyiapkan bekerjasama dengan operator ini berbagai shuttle untuk menuju Kota Bandung dan sebelumnya itu juga akan melalui sejumlah area-area yang cukup strategis seperti misalnya Trans Studio Mall ataupun Asia Afrika dan kemudian lainnya ada juga shuttle yang langsung menuju area Sumarekon yang berdekatan dengan stasiun Tegaluar. Dan tentunya kami juga menyiapkan area khusus untuk menunggu taksi ataupun kendaraan online yang akan dipesan oleh masyarakat setelah menggunakan kereta Wus jika ingin memilih moda lanjutan lainnya. Ya, Mbak Eva ini terakhir terkait dengan tiket ya. Harga tiket pasti menjadi salah satu pertimbangan selain tadi Anda mengatakan pembenahan infrastruktur, accessibility, masyarakat juga akan mempertimbangkan tiket. Lalu bagaimana strategi KCIC untuk mengatasi permasalahan tiket yang kadang-kadang dikeluhkan terlalu mahal dibandingkan dengan kompetitor lainnya, Mbak? Ya, baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini hampir sama ya. Bahkan kita menawarkan waktu yang sangat kompetitif, yakni dengan waktu sekitar 1 jam ini masyarakat sudah bisa mencapai Kota Bandung dan tentunya kenyamanan yang kita miliki baik itu di stasiun dan juga di dalam kereta. Bagaimana kita juga menggunakan teknologi yang terbaru yang kereta cepat ini dan ini merupakan salah satu kereta cepat yang memiliki kecepatan tercepat di Asia Tenggara ya. Nah, kemudian dari sisi tarif tentunya meskipun demikian kita juga ingin memberikan tarif yang kompetitif ataupun pilihan tarif yang mungkin dapat membuat masyarakat lebih ingin menggunakan kereta cepat Wus. Nah, ini salah satunya dengan penerapan dynamic pricing. Jadi dynamic pricing ini akan kita terapkan mulai keberangkatan untuk kereta cepat Wus tanggal 3 Februari 2024 ini ya. Sehingga untuk masyarakat yang akan melakukan pemesanan mulai hari ini sudah bisa untuk 14 hari ke depan untuk perjalanan mulai tanggal 3 Februari ini sudah menggunakan dynamic pricing di mana masyarakat
bisa memilih sesuai dengan keinginannya ya. Tapi tentunya pilihan-pilihan dari berbagai tarif yang berkisar antara 150.000 sampai dengan 250.000 ini juga bergantung dari berbagai hal. Seperti misalnya jam keberangkatan, kemudian hari ini ya peak season ataupun hari kerja atau weekend tentunya akan berbeda seperti itu. Nah, dengan adanya berbagai pilihan tarif ini yang juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, ini bisa melakukan pengaturan perjalanannya dengan lebih baik lagi, dan kita juga mengharapkan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah kami sediakan untuk melakukan pemesanan tiket sehingga tidak perlu harus datang ke loket seperti itu. Baik, Mbak Eva, terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga strategi marketing tadi dan terobosan sudah dilakukan oleh KCIC bisa meningkatkan okupansi dari keterminatan warga untuk menggunakan HUS melakukan perjalanan Jakarta-Bandung dan sebaliknya. Selamat pagi Mbak, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat pagi.